Kita insyaallah amin ya rabbal alamin. Ya, diterangkan dulu bahwasanya dari kitab ini adalah kitab yang mengajarkan tentang adab wal akhlak, yang adab dan akhlak. Dari adab anak ke orang tua yang lebih dewasa, adab antara guru dan murid, ya, adab antara murid dan guru nanti diterangkan di sini semua. Jadi bukan murid aja yang harus berakhlak sama guru, tapi guru juga nanti dijelaskan kriteria yang mana guru yang baik. Sebagaimana di sini juga diterangkan mengambil daripada referensi dari Ta'lim Muta'allim, kitab Ta'lim Muta'allim yang menerangkan tentang nanti ada guru seperti apa. Ditambah lagi ngambil daripada referensi Sulukul Murid karangan Imam Habibullah bin Alwi Al-Haddad, kitab Ta'lim Muta'allim karangan Abu Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Nanti diterangkan di situ guru yang seperti apa sih yang harus kita jadiin guru, ya. Nanti selanjutnya itu bab-bab selanjutnya. Biasanya kemungkinan kalau seandainya ada Ustaz Anas, insya Allah Ustaz Anas yang bakal terusin mungkin insya Allah. Ayyuhal adib, wahai orang-orang yang beradab. Laqad manallahu ta'ala 'alaika bi'amin katsirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadamu begitu banyak nikmat yang katsir, bi'amin katsirah, nikmat yang begitu amat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita ini begitu banyak nikmat-nikmat yang udah Allah berikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tansuha. Bahwasanya apabila engkau menghitung daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan bisa engkau menghitungnya. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas. Dan di sini ayat di sini pertama dijelaskan ulama kepada Allah Ta'ala alaika bini'amin katsira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada engkau begitu banyak kenikmatan. Nikmat apa saja? Aujadaka ba'dal adam. Nikmat apa saja di antara yang aujadaka ba'dal adam? Engkau dijadikannya oleh Allah, diwujudkannya engkau sebelumnya engkau itu tiada. Aujadaka ba'dal adam. Jadi sebelumnya kita ini enggak ada di dunia ini, enggak dilahirin, sehingga kita itu dikandung sama orang tua kita, ibu kita, sampailah dilahirkan. Itu salah satu nikmat yang begitu amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalam kandungan kita udah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa? Dikasih makan gitu. Dari dalam kandungan aja udah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih makan hingga keluarlah dari rahim ibu, hadirlah ke dunia. Ya, hadirlah ke dunia dengan segala macam hiruk pikuk dunia yang begitu amat luar biasa. Dan juga di sini hati-hati, sebagaimana orang tua mendidik daripada anaknya, memberikan nama yang baik, kewajiban dari orang tua, akhlak daripada orang tua, adab daripada orang tua, memberikan nama anak yang baik, memberikan pendidikan untuk anak yang baik. Tergantung dari si orang tua tersebut, ini anak bakal jadi Islam kah? Bakal jadi Nasara kah? Atau bakal jadi Yahudi kah itu anak? Dan tergantung dari orang tua juga, ini anak bakal jadi anak yang soleh kah? Atau
menjadi anak yang durhaka atau menjadi anak yang bandel, ya, yang nggak nurut, yang bukan main, gitu. Sama orang tuanya bisa kurang ajar, jadi garong nantinya. Itu tergantung daripada didikan orang tua. Tergantung dari didikan si orang tua tersebut. Sebagaimana orang tua mendidik dari kecil, ngaji pelajaran, al-ummu madrasatul ula. Jadi tergantung daripada ibunya, bapaknya kerja, tergantung dari orang tuanya berdua itu. Ya. Ini anak mau jadi apa ya? Ini anak dikenalin agama apa kagak? Ya enggak? Bakal dipertanggungjawabkan semuanya. Anak kita seperti apa, kita ngasih pendidikannya, anak kita didik agama apa enggak, nanti itu bakal dipertanggungjawabkan. Makanya di sini dikatakan orang tua itu harus memberikan anaknya pengajaran itu yang pertama kali apa? Diniyah, agama. Dikenalkannya agama, dikenalkannya Allah, dikenalkannya daripada dinil Islam, dikenalkannya sholat, diajak sholat, diajak ibadah kepada Allah sehingga dia tahu Tuhannya. Ya, bukan zaman sekarang ya nggak main tiktokan, bocah ya nggak main tiktokan, udah joget-joget. Tengah jalan udah hilang malunya, udah nggak ada malunya. Hanya minal iman udah nggak ada malunya, itu udah tidak ada imannya orang tersebut. Karena al haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Kalau sekarang anak sekarang bukan malu-maluin, ya nggak? Malu pakaiannya, ya nggak? Itu nanti orang tuanya semua tuh yang bertanggung jawab. Orang tuanya semua yang bertanggung jawab atas pendidikan. Dapat amal jariah kan atau mendapatkan dosa jariah orang tua tersebut. Nah itu beratnya menjadi orang tua, tanggungannya. Cuman luar biasanya orang tua, ridhonya walidul walidain, ridhonya Allah adalah ridho ke orang tua. Berat juga tanggungannya. Luar biasa juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tua tersebut dengan ridho yang Allah tergantung daripada ridho kedua orang tua. Luar biasa. Nah, makanya diajari diniyah anak-anak gitu masih kecil. Jadi mereka itu tahu adab, tahu akhlak, menghormati orang yang lebih tua, salaman bolak-balik sama orang tua, tiap ketemu sama orang tua pergi pulang salaman, masuk ke rumah assalamualaikum, mau jalan assalamualaikum. Diajari didikan daripada agama. Kalau nggak ada didikan agama, pernah ada yang ngelihat panggil bapaknya nama la haula wala, kita panggil bapak abah, abi, walid, ayah, ini panggil nama bapak Pak Ijo. Kita panggil bapak la haula wala quwwata illa billah. Itulah kembali dididikan dari orang tuanya tersebut. Kalau sampai didikan orang tuanya dia, insya Allah anaknya itu bakalan menghormati orang tua. Ya enggak? Karena ajaran agama yang paling utama adalah akhlak dan adab. Terutama orang tua paling diutamakan. Orang tua itu paling diutamakan di agama ini. Ya Rasulullah ngomong, kalau sampai mau nyari itu, udah surga ini nggak usah jauh-jauh, di umi. Ya orang tua di ibu udah nggak ada lain, 3 kali disebut sama Rasulullah ummah. Orang ngomong ibu baru yang keempat ayahmu. Dengan 3 faktor buat 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan untuk ibu, 1 kali untuk bapak. Jadi hati-hati sama doa daripada ibu. Kalau doanya bagus nggak apa-apa, jangan hati-hati. Ya kan? Kalau doanya jelek, kita harus berhati-hati. Itu apa? Hati-hati jangan sampai kita menyakiti daripada orang tua kita. Biar selamat kita ya, dunia akhirat kita ya. Ya, karena keramat kita itu di ibu kita.
keramat. Dunia kita, surga dan nerakanya kita itu ada di ibu. Mau ke surga kan atau kita mau neraka kan tergantung perilaku seorang anak tersebut sama ibunya. Wab'ad awjadaka ba'da Adam. Salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, awjadaka ba'da Adam wa ja'ala laka aqlan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal pikiran, ya, akal pikiran. Wa hadaka ilai dinil Islam, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal daripada agama Islam. Itu salah satu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan akal dan pikiran yang untuk memikir, bisa mufarraqah bainal haram wal halal, bisa memisahkan, membedakan antara yang halal dan yang haram. Dan telah wahadaka ila dinil Islam, dan diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atas agama Islam. Salah satu nikmat yang sangat luar biasa adalah agama Islam. Ya. Makanya banyak orang yang sekarang nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat keimanan dan nikmat beragama Islam. Alladhi huwa a'zamu bini'amah wa an'amah 'alaika bisam'i wal basari wal lisani. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Selanjutnya orang banyak nyangka daripada agama Islam apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang Islam lagi diobok-obok. Padahal Islam itu nikmat yang sangat luar biasa. Tapi sekarang Islam diobok-obok. Makin banyak aliran yang kagak-kagak, ya kan? Makin banyak aja deh pokoknya deh. Apalagi zaman sekarang nih bulan-bulan ini nih, ya nggak? Bulan-bulan Natal, banyak siuran. Ya, bentar lagi apa lagi nih? Tahun baru nih, banyak mulai keluarin fatwa yang kagak-kagak. Yang tidak bukan suatu hal yang mereka yang harus mengeluarkan fatwa tersebut. Harusnya ulama yang sudah mengenal daripada takdir yang harus mengeluarkan daripada fatwa. Udah masuk Desember tuh, rame itu mulai banyak ya fatwa yang nggak jelas. Pokoknya tiap mau masuk ajaran agama apapun itu mulai fatwanya nggak jelas. Mau masuk sawar, mau masuk maulid kemarin enggak, fatwa mulai nggak jelas. Kafir, ngadain maulid, syirik, nggak boleh, neraka, ya nggak, doa, sesat, dinar, di neraka, kafir, neraka, fatwanya luar biasa, ya nggak. La haula wala quwwata illa billah. Wa hadaka ila dinil Islam alladhi huwa azam, dan itu sesungguhnya adalah nikmat azam, huwa azamu ni'am. Sesungguhnya nikmat Islam itu adalah nikmat yang azam, yang sangat agung, azam, tinggi, agung. Ni'amah wa ni'amah 'alaika, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau juga nikmat iman dan Islam. Itu adalah salah satu nikmatnya yang sangat tinggi, yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an'ama 'alaika bisam'i wal basar wal lisan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau itu sama' wal basar, sama' pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal lisan dan juga daripada lidah atau fam, mulut.
sehingga engkau bisa berbicara. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, sama pendengaran untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Wal basar, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala basar, penglihatan, bisa melihat kita kanan kiri depan belakang, bisa melihat gelap apa kagak. Wal lisan, bisa berbicara kita, berbicara yang baik atau berbicara yang buruk, semuanya pilihan dari kita. Semuanya dipergunakan buat apa? Nanti dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu mas'ulun. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fu'ada, hati kita, ya enggak, lisan kita, semuanya akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan nanti. Jadi gunakanlah pendengaran kita, penglihatan kita, dan lisan kita serta hati kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Wasama'i, pendengaran itu kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, bukan untuk mendengarkan hal-hal yang jelek. Wal basar, penglihatan kita gunakan yang baik-baik. Tapi zaman sekarang penglihatan, apalagi yang mana ya, yang depan, penglihatan, ya gol, oh ada, itu ada karat, oh ada, iya. Dikit-dikit saya jajan dulu di mata kita keluar dari rumah udah lihat maksiat, keluar dari rumah kita udah lihat maksiat. Apalagi zaman sekarang, nggak keluar orang pakaian udah kayak nggak berpakai, Masih anak-anak kecil diajarin sama orang tuanya pakai yang seksi, pakai yang apa? Nah, anak kecil pakai tank top, jadi kebiasaan, yang perempuan. Apalagi ya nggak punya suami, dia pakai tank dulu, kemana-mana. Boleh sih, nggak salah. Lah orang laki ya, laki mah bebas aja, mau pakai tank top nggak tahu lagi, bebas aja. Enggak tahu. Pokoknya yang harus ada sekarang ini ya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kita ajarin daripada anak sanak famili kita, keluarga kita, ya, pakaiannya baik-baik, yang benar-benar. Mulai dididik dari kecil, jadi kebiasaan udah sampai dia gede. Tanggung jawabnya, apalagi kalau punya anak perempuan, double tanggung jawabnya, pahalanya juga double, ya kan? Tergantung dari seorang tua tersebut mau gimana ngarahinnya. Selanjutnya wal yadain wal rijlain, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kedua tangan dan kedua kaki. Dari anggota tubuh kita aja ini, dari anggota tubuh kita, wal yadain wal rijlain, kedua tangan dan kedua kaki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Alhamdulillah, sempurna, luar biasa. Enggak ada sedikit apapun kekurangan. Mata kita masih tempat yang sama, hidung kita masih tempat yang sama, kuping kita masih tempat yang sama, mulut kita masih tempat yang sama. Coba kalau misalnya mata kita di belakang satu, di depan satu, hidung kita yang nggak di tenggorokan, mulut kita di kepala, gimana gitu? Udah saking sempurnanya manusia nih, dikasih posisi mukanya seperti ini, ya, udah saking sempurnanya. Subhanallah, masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala udah ngasih kita bentuk yang paling
paling sempurna. Lanjut lagi, wa khalaqa basyaran sawiyan fi ahsani khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau manusia sempurna daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak bakal bisa kita hitung daripada nikmatnya Allah. Bentuk yang paling sempurna seperti inilah manusia. Cuman kadang-kadang kita masih kurang. Operasi sono, operasi sini, tampil sono, tampil sini, hidungnya kurang mancung ya enggak, dioperasi pakai operasi plastik ya. Operasi plastik sampah lagi. Kalau enggak pakai ember plastik. Pakai ember plastiknya gimana tuh? Ditampal tuh hidung enggak biar mancung, dagu biar panjang, jidat biar lebar. Ada? Kayaknya nggak ada ya kalau sampai jidat lebar. Itu haram, ini hati-hati. Hukumnya haram. Nah, itu bahasanya itu dosa syariah. Terus dia melakukan sudah merusak daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dikasih. Artinya dia orang termasuk salah satu orang yang kufur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di operasi sono, operasi sini, bentuk sono, bentuk sini. Wah ini kayaknya kurang tinggi ini operasi biar tinggi ini gimana? Ada operasi biar tinggi ini nggak ditambah pen, ya? Ditambah galak. Kurang gemuk yang gemuk nggak dikurus-kurusin, dia nggak apa-apa ya gitu semua. Wa a'taka as-saha wal afiyah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau itu sehat dan afiat. Wah, ini yang sangat penting. Sehat itu mahal bos. Kalau nggak percaya, jalan-jalan ini coba ya ke SDM. Orang lagi ngapa-ngapan kayak ikan nggak bisa naik. Ya, harga oksigen berapa? Juta-juta kan harga oksigen. Nah kita lagi alhamdulillah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala nikmat, nggak perlu pakai beli oksigen, masih bisa ngirup oksigen. Itu salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya bayar COVID-19, orang lagi pada pemeng ngapa-ngapan kayak ikan mas nggak bisa naik, butuh nyari sono nyari sini tabung oksigen. Ya kan? Butuh nyari sono, nyari sini tabung oksigen. Beli sono, beli sini. Nah, kita yang enggak masih kurang bersyukur sama Allah kebangetan. Kita yang enggak perlu tabung oksigen masih kurang bersyukur sama Allah kebangetan. Udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gratisan, hirup udara, hirup oksigen gratisan. Cuman masih kufur nikmat, kebangetan. Ibadah masih angot-angotan, sholat masih malas-malasan, kebangetan. Nanti hati-hati, jangan sampai obatnya telat. Ya. Ajal kagak nunggu kita baik, tapi berbuatlah baik baru kita tungguin. Ntar aja dah tobatnya, ntar aja dah ibadahnya umur masih segini, ntar aja udah tuaan lah. Bisa begitu, masih muda nih. Nah iya, itu malaikat Israel satu hari 70 kali ngeliatin muka ini. 70 kali, dia bukan dia yang mau bercapai hari 70 kali. Ntar aja masih muda, nggak mau duduk majelis ilmu, nggak mau duduk majelis taklim, malas. Gak mau sholat, ntar aja ibadah malas. Dia paling lama 5 menit sholat.
Nggak mau, karena masih muda, ntar aja udah agak tuaan. Nunggu agak tuaan, dia nggak tahu umurnya besok masih PR. Besoknya masih PR, jangan kan besok 2 jam, 3 jam ke depan, 1 jam ke depan, 5 menit ke depan, 1 menit ke depan masih PR. Ya, masih rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah tahu itu. Ada yang tahu-tahu sekarang sehat, hari ini ketemu sama kita, tahu-tahu pas pulang, pas lagi habis beres ketemu sama kita, lewat. Ya, yang tadinya kita ngejemukin teman sakit, Masya Allah kita doain tuh teman sakit, ya, yang sakit masih sakit, yang ngejemukin malahan lewat. Itu aja. Idza jaa ajaluhum la yastaqimu sa'ah wa la yasta'khirun. Apabila datang ajal, nggak bisa dimajuin waktunya, nggak bisa dimundurin waktunya. Berarti dia mau nggak mau, siap nggak siap, ajal pasti datang. Al-haq itu adalah ajal itu hak. Ya, al-mautu hak, maut itu hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nggak muda, nggak tua, yang masih bayi aja, bayangin aja ya, yang kita masih muda, yang bayi aja, umur 1 tahun 2 tahun masih balita aja bisa meninggal dunia. Apalagi kita yang udah umur setengah perjalanan, umur Rasulullah sampai 60 tahunan. Ya. Nah itu umur yang udah 30 tahun ini masih separuh nih. Separuh perjalanan 30 tahun, 35, 40, 20 tahun lagi. Ya. Nanti pada saat 20 tahun lagi mau sampai kapan kita ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih malas-malasan juga. Wah ya, tua-tua keladi kalau begitu ya. Nah, tua-tua keladi, bukan makin banyak ibadah, makin banyak dia lolos ibadahnya. Lolosnya seperti apa? Ya, itu tadi penyakit fu'an, penyakit daripada hatinya, penyakit daripada hatinya, sehingga dia beribadah selayaknya dia isi ayat di dalam ember yang bocor. Dia ibadah isi terus amal ibadah, ibadahnya kebocoran. Gara-gara apa? Gara-gara gibah, gara-gara gibah, gara-gara hasud, ini dengki sama orang. Oh, penyakit hati. Itulah salah satu golongan hatinya yang berpenyakit. Ya, nah itu dulu kita jaga, jangan sampai ibadah kita ini setiap hari kita capek-capek ibadah, nggak taunya bocor halus. Penting kalau bocor halus itu lolos. Kalau bocor halus masih enak, dikit-dikit. Ya, hari ini masih ada sisanya amal. Coba. Dikatakan Habib Muhammad bin Abbas al-Maliki, salah satu amal ibadah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal kita ini tiap hari ini kita masih belum tahu ini diterima apa enggak. Ibadah kita, sholat kita belum tahu kita diterima apa enggak. Bacaan kita aja masih belum benar. Cuman kita melepas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita husnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk dari itu jangan lupa mempelajari daripada bab fikihnya. Ya, ibadah kita ini termasuk orang-orang yang diterima atau enggak, itu kan ada bab fikihnya itu. Dari mulai toharohnya, bersucinya, dari mulai niat sholatnya, bacaannya, lain-lain, terusnya. Ya, itu salah satu yang menentukan bakal diterima atau enggaknya ibadah kita. Kalau seandainya bab mahram kita aja masih salah-salah, masih amat-amatan, ibadah kita masih kagak jelas, sholat kita aja belum tahu yang mana yang wajib, mana yang sunnah, yang mana yang harus, yang mana yang kagak, harus sholat, rukun-rukun sholat apaan aja, sholat itu sebenarnya seperti apa, syarat sahnya sholat seperti apa, itu di kitab fikih semua. Jadi untuk itu mari kita mempelajari daripada bab fikih, kita belajar bersama-sama untuk lebih baik lagi.
agar kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dibenerin terus, diperbaiki lagi dalam cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, salah satu amalan yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggak pakai yang lain-lainnya, yang bisa menghilangkan daripada dosa-dosa kita pada hari itu, yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita pada hari itu. Kalau seandainya kita baca ini bacaan dosa-dosa hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita udah gibah, yang kita udah namimah, yang kita udah segala macam penyakit yang ngapusin daripada pahala kita, terganti dengan bacaan tersebut. Ya, kalau mau tahu bacaannya nanti aja di teks. Next. Ya, bacaan itu termasuk daripada salah satu adanya sholawat, ada juga yang zikiran, nanti ada bab-babnya, bab zikiran, bab sholawat, insya Allah. Kayaknya udah dulu nih sampai sini nih, ya, sampai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan sehat wal afiyah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan wal afiyah, zahir kita, batin kita, jasmani dan rohani kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus beribadah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa untuk meniatkan daripada segala sesuatu amal yang kita kerjakan, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita melek mata, mulai kita dari keluar dari rumah, dari tijarah atau ikhtiar atau kita kerja, niatkanlah untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menitnya kita terhitung dari pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, teruslah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam tersebut depan kita dikasih kepanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, rezeki yang banyak, ya, uang harta yang banyak, ya, untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oh Habib ini bang, masa iya duit sama harta sih? Nah, iya, kalau seandainya itu miskin dekat sama kufur, ya kan? Dan kalau zaman Rasulullah masih mending, masih enak orangnya, wow, imannya kuat. Kalau zaman sekarang orang yang kagak punya duit, nah, dikit-dikit langsung kufur nikmat dia langsung, ya, nyembah teko langsung. Iya, kalau nggak ngeliat pohon dikit ya nggak, wah jadi ini boleh juga nih boleh disembah ya. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kita minta sama Allah rezeki yang halal, yang baik, yang barakah, yang melimpah ruah untuk bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala nadha ashrafna fatub alaina tawbatan yasir likulli awbah واستر لنا الأورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان لجلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا مصطفى رسولي نحظى بكل رسولي صلى وسلم ربي عليه هذا الهدي وآله وصحبه عدالة راشي صحبي والحمد لله في البدع والتناهي. Apabila ada salah-salah kata mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengumuman juga bahwasannya Majelis Burdah Al-Madih Ar-Rasul sudah menjadi yayasan Burdah Al-Madih Ar-Rasul, sudah terdaftar registrasinya, legalitasnya udah ada,
dan sekarang kita alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'am, atas segala nikmat dari Allah, atas segala sesuatunya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga majelis kita ini, Majelis Burdah Al-Madih Ar-Rasul, menjadi yayasan Burdah Al-Madih Ar-Rasul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mohon bantuannya, masukannya atau apapun itu nanti ke depannya, mudah-mudahan kita bisa berjalan bersama-sama membangun daripada yayasan tersebut, menghidupkan daripada yayasan tersebut untuk ibadah, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya Yayasan Burdah Al-Madih ini, udah naik Yayasan Burdah Al-Madih, bisa lebih lagi membantu daripada kaum du'afa wal masakin. Ya. Mudah-mudahan janda-janda dua, mudah-mudahan anak-anak yatim atau orang-orang yang tidak mampu bisa kita bantu di yayasan ini. Insya Allah, ya, mohon bantuannya, masukannya atau apapun yang terbaik untuk yayasan tersebut. Mudah-mudahan dari antum semua bisa bergabung bersama-sama untuk membangun yang daripada majelis tersebut, daripada yayasan tersebut. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.